من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون ولئن مستهم نفخة من عذاب ربك ليقولن يا ويلتنا إنا كنا ظالمين. Bal matta'na, sebaliknya memberikan kenikmatan siapa kami Allah, haulai pada mereka itu semuanya, orang-orang yang tidak beriman itu, orang-orang yang kafir itu, wa aba'uhum, dan bapak-bapak mereka, bima, dengan perkara an'amna, memberikan nikmat siapa kami alaihim, atas mereka, hatta tola, sehingga lama alaihim, atas mereka, orang-orang kufar itu, apa al-umuru, apa umurnya, mereka dikasih panjang juga umurnya di muka bumi ini. Siapa yang memberikan nikmat kepada mereka itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Fa'taru, maka tertipu kamu semuanya, bidzalika, dengan itu tulul umur, itu tulul umur, apa panjang umurnya tadi. Afala yarawna, apakah maka tidak melihat siapa mereka? Afala yarawna, apakah maka tidak melihat siapa mereka? Anna, sesungguhnya kami Allah, nakti, mendatangi siapa kami Allah, al-ardo, pada bumi, enak siduarnya, berkehendak siapa kami Allah, ardohum, pada tanahnya mereka, nangkusu, mengurangi siapa kami Allah, kepada al-ard, min atrafia, daripada pinggir-pinggirnya ard, min atrafia, daripada pinggir-pinggirnya ard, bil fathi, dengan di fathah, ala nabi, bil fathi, dengan terbuka, bil fathi, dengan terbukanya ard, ala nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka tidak mengerti bahwasanya kami mendatangi bumi, kami menuju bumi-bumi itu, nangkusua, kami mengurangi bumi daripada ujung-ujungnya, bil fathi ala nabi, dengan dibuka atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afahumul ghalifun, apakah maka utawi mereka orang-orang kafir, al ghalibun, orang-orang yang apa itu, orang-orang yang menang? Lah, tidak. Balin nabi, sebaliknya Nabi, wa ashabu, sebaliknya adalah dengan sahabat-sahabatnya Nabi. Yang menang itu Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Ada seorang ulama namanya dari Turki, kalau tidak salah namanya Syekh Badi'uddin, Syekh Nursi Badi'uz Zaman, Syekh Nursi Badi'uz Zaman. Siapa namanya? Beliau pernah menyampaikan dulu, beliau itu adalah semasa tahun-tahun dengan Mbah Hasyim Asy'ari Lirboyo. Jadi beliau itu pernah menyampaikan dalam kasaf yang diterima oleh Syekh Mursi tadi, beliau mengatakan negara-negara Islam banyak yang mengandung janin-janinnya orang barat, tapi di negara barat justru banyak yang mengandung janin-janinnya orang Islam, dan nanti akan lahir pada kemudian hari. Maksudnya apa? negara-negara Islam
banyak yang gandrung terhadap pemikiran-pemikiran barat yang matre, yang orientalis, yang ateis, yang ateis. Orang-orang Islam banyak anak-anaknya ditaruh dalam pendidikan-pendidikan yang jauh daripada agama Islam, yang jauh untuk mengantarkan bisa orang yang mutafaqih fiddin, orang yang memahami agama dengan benar. Tapi di negara-negara barat justru mereka sudah mengandung janin-janinnya Islam, bahwa Islam itu benar, bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar. Kemudian nanti akan melahirkannya. Sekarang ini perkembangan Islam di barat itu luar biasa. Perkembangan Islam di barat itu sangat luar biasa. Tapi justru di negara-negara muslim banyak yang menggandrungi pola pikirnya orang-orang barat itu. Artinya apa? Agama ini tidak bisa dibendung. Agama Islam ini agama yang tidak bisa dibendung. Di mana-mana mengalir akidah Islam itu, di mana-mana hidayah bermunculan di mana-mana. Zaman dahulu Islam masih ada di Jazirah Arab saja. Tapi sekarang sampai di Asia, sampai di negara kita ini. Zaman dahulu belum ada yang Islam, zaman Rasulullah. Tapi dulu di Jawa. Sekarang sampai di Papua. Di Papua sudah banyak orang Islam atau tidak? Banyak, ya. Bahkan di PNJ, bahkan di negara-negara, bahkan di barat, sedemikian rupa luar biasa Allah. Artinya hidayah Allah itu tidak bisa dibendung. Cuma yang menjadi masalah buat kita ini adalah kadang-kadang sudah Islam tapi tidak disyukuri. Jadi orang Muslim tapi tidak disyukuri keislaman kita. Wujud daripada syukur itu adalah betul-betul bagaimana kita memperteguh keislaman kita dengan ilmu-ilmu kita, dengan ilmu agama kita. Ini masalahnya. Jadi kirain kita ini kurang bersyukur. Saya kayak dianggap sesuatu, menerima hidayah itu dianggap sesuatu yang remeh-temeh begitu. Sehingga tidak perlu diperjuangkan untuk betul-betul memperteguh hidayah yang diberikan, dianugerahkan kepada kita. Qul katakanlah ya Muhammad lahum pada mereka. Qul katakanlah ya Muhammad lahum pada mereka, innama undirukum. Innama undiru sesungguhnya memperingatkan siapa saya. Undirukum memperingatkan ya siapa saya kum pada kamu semuanya. Bil wahyi dengan wahyu. Minallahi daripada Allah, la min qibali nafsi tidak daripada arah nafsi daripada diriku. Wahyu itu datang daripada Allah, bukan daripada dirinya Nabi Muhammad. Wala yasma'u dan tidak mau mendengar. Siapa orang? Wala yasma'u dan tidak mendengar. Siapa asummu orang yang tuli. Ad-du'a pada pengajak. Wala yasma'u dan tidak akan mendengar. Siapa asummu orang yang tuli, orang yang budek. Orang yang tuli itu apa? Tuli yang tidak dengar itu loh. Tuli ya, bahasa Indonesia apa? Tuli. Orang yang tuli saja yang tidak mau mendengar daripada panggilan daripada ini pengajak, doa pada pengajak ini, pengajak daripada Rasulullah ini. Idza tatkala, tapi nanti lanjutannya. Tatkala ini bitahqiqil hamzatain dengan ditahqiq dua hamzah. Watasi lisannya dan mengosongkan yang kedua, hamzah yang kedua. Baina di antara keduanya, wa bainal ya dan di antaranya ya.
Idza ma yundurun, tatkala apa itu? Tatkala diberi peringatan siapa mereka. Ini kok suaranya kurang apa ya? Kok kayak putus-putus gitu ya? Agak majukan ke sini sedikit di pintu ya. Di pintu. Innama undirukum amma apa itu idza mayundurun. Idza atau idza? Kamu tulisannya idza atau id? Idza atau idza? Idza ya. Idza matudurun tatkala apa itu diberi peringatan siapa mereka. Aihum utai mereka litarkihim karena meninggalkannya mereka al-amala pada mengamalkan bima dengan perkara sami'u yang mendengar siapa mereka minal indar daripada peringatan. Kasumi seperti orang yang tuli. Kasumi seperti orang yang tuli. Wala immassadhum nafkhatun min azabi rabbika layakulunna. Wala in bassadhum, dan demi yakti, dan demi sungguh-sungguh menyentuh hum pada mereka apa nafkhatun, hum pada mereka orang-orang kafir Mekah itu atau orang-orang kafir ya, apa nafkhatun apa balak musibah, apa nafkhatun apa balak, waqatun khafifatun atau suatu kejadian yang ringan, min azabi rabbika daripada azab daripada Tuhanmu. Layakulunna tentu mengucapkan siapa mereka, ya wailatana, ya bimakna tanbih mengingat-ingatkan, ya wailatana, duhai kerusakan buat kita semuanya, ya wailatana, duhai kerusakan buat kita semuanya, ai halakana kehancuran kita semuanya. Inna sesungguhnya kita, kuna ada siapa kita, zalimina itu zalim semuanya. Inna sesungguhnya kita, kuna ada siapa kita, zalimina zalim semuanya. Bil israki dengan musyrik, bil israki dengan musyrik, wa takdzibi Muhammadin dan membohongkan Nabi Muhammad. Kamu jangan nyorek-nyorek di Al-Quran. Kamu tidak boleh corek-corek di Al-Quran. Kamu harus punya tulisan sendiri. Kau jangan bikin rusak Al-Quran. Harus punya tulisan sendiri. Wanadau dan menaruh atau memasang siapa kita. Wanadau dan memasang siapa kita al-mawazina pada timbangan-timbangan timbang al-mawazin al-qisti, pada timbangan yang adil. Zatil adli artinya yang mempunyai keadilan. Zatil adli artinya yang mempunyai keadilan. Liyaumil kiamati di dalam hari kiamat. Fi maksudnya adalah di dalam hari kiamat. Fala tuzlamu maka tidak dizolimi siapa nafsun seseorang syai'an sama sekali. Min naqsi hasanatin daripada mengurangi amal baiknya. Au ziyadati sayyi'atin atau menambahkan dosa-dosa. Au ziyadati sayyi'atin atau menambah dosa-dosa. Jadi kalau kamu ingin merasakan adil yang seadil-adilnya ya nanti di akhirat. Kalau di dunia kadang keadilan bisa diperjualbelikan. Ya, tapi di akhirat sama sekali yang adalah betul-betul sangat adil.
Wa ingkana, dan walaupun ada apal amalu apa amal, tidak ada kezaliman sama sekali nanti di akhirat itu. Wa ingkana, walaupun ada apa amal, al amal maksudnya adalah amal misqala habbatin, itu seberat biji sawi, seberat biji zinata habbatin, artinya setimbangannya biji min khordalin, daripada sawi, min khordalin, daripada sawi. Tapi maksudnya adalah di dalam penjelasan tafsir bawah ini adalah al murad aqallu qalil, jadi paling sedikitnya perkara yang sedikit itu waktunya adalah dianggap sawi, karena sawi itu bijinya sangat kecil. Kamu pernah lihat apa enggak bijinya sawi? Besar mana dengan jagung? Besar mana dengan jagung? Makanya yang dikehendaki adalah habbatin min khordalin. Jadi walaupun amal kamu sangat sedikit, maka pasti kamu akan mendapatkan keadilan. Walaupun itu hanya seberat biji sawi. Biji sawi maksudnya adalah yang paling terkecil. Nah, kalau sekarang yang paling kecil apa sih? Misalnya atom. Atom itu kecil apa tidak? Kecil ya. Jadi misalnya seperti itu, jadi aqallul qalil, yang paling terkecil yang dimaksudkan ini. Ataina, maka memberikan siapa kami Allah biha dengan bimauzuniha, artinya dengan timbangannya amal. Walaupun sangat sedikit, maka pasti akan diberikan oleh Allah balasannya. Wa kafa, dan cukuplah bina dengan kami Allah, hasibina, itu zat yang menghisab. Wa kafa, dan cukuplah bina dengan kami, hasibina, itu zat yang menghisab. Ay muhsina, artinya adalah zat yang memperhitungkan. Ya, muhsi, mahasa itu memperhitungkan. Min kulli syai', daripada tiap-tiap sesuatu. Jadi yang adil, betul-betul adil nanti di akhirat. Di dunia susah untuk menerima keadilan. Ya. Walaqad ataina Musa wa Harun al-furqan. Walaqad ataina Musa wa Harun al-furqan wa diya'an wa dzikra lil muttaqin. Walaqad ataina, dan demi sungguh-sungguh memberikan siapa kami Allah. Walaqad ataina, dan demi sungguh-sungguh memberikan siapa kami Allah, Musa, kepada Nabi Musa, wa Harun, dan Nabi Harun, al-furqana, pada kitab yang memisahkan. Al-furqana, pada kitab suci yang memisahkan. Maksudnya awit Taurat, yang maksudnya adalah kitab Taurat. Bainal haqqi wal batil, antara perkara hak antara batil. Adalah panduan kitab suci zaman Taurat itu juga berisi furqan, yang bisa membedakan mana hak mana batil. Wal halali, dan yang halal, wal harami, dan yang haram. Wadia, dan yang menjadi penerang. Wadia, dan yang menjadi terang, yang menjadi penerang. Dia dengan itu Taurat, wazikran, dan yang menjadi pengajaran atau pitutur atau pengajaran. Ai izzatan, artinya adalah nasihat, biha, dengan Taurat. Biha, dengan Taurat.
Ini dilaksanakan ya. Walaqad ataina Musa wa Harunal furqan. Surah Dzikri kesalam ya. Ini Al-Quran menjelaskan tentang cerita-ceritanya para nabi adalah bertujuan tasliyatan lahu, menjadi penghibur buat nabi, menjadi penghibur buat nabi dan menambah ilmunya umatnya nabi. Karena begitu disebut ini zaman dahulu supaya kemudian umatnya Nabi Muhammad SAW itu juga bisa mengambil pelajaran daripada kisah yang terjadi pada para nabi-nabi, sehingga kemudian kita bisa mengambil sikap. Ya, sejarah itu penting, sejarah itu luar biasa pentingnya. Nah, sejarah kehidupan manusia itu, peradaban manusia itu bisa kita pelajari. Misalnya ini yang baik seperti ini, yang buruk seperti itu, yang jahat seperti ini, yang benar adalah seperti ini. Ini adalah kita pelajari dengan sejarah itu. Sejarah mobil khusus, sejarah para nabi-nabi, orang-orang yang penjahat, yang musuh-musuhi nabi. Bagaimana kejadiannya? Perhatikan ya, paham apa paham? Orang kalau baik, orang itu kalau hidupnya baik, yang lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala itu, hidupnya itu akan selalu dikenang sampai akhir zaman. Contohnya para nabi-nabi. Nabi-nabi itu sudah wafat apa belum? Sudah wafat, tapi begitu harum namanya, menjadi pelajaran buat kita semua sampai hari kiamat. Itu nabi-nabi. Coba kau lihat orang-orang penjahat-penjahat itu, begitu mati bahkan di dunia dibenci, mati pun tidak dihargai, bahkan terhina. Siapa yang mau datang ke kuburannya Firaun terus baca tahlil di sana, ila hadratir Firaun? Ada yang mau? Ada yang mau datang ke Namrud? Enggak, kalaupun datang kadang-kadang bisa lihat ya. Oh, ini kuburan Namrud. Terus kamu assalamualaikum ya ahla diyar, assalamualaikum ya Namrud. Mau? Doakin aja mau, nggak mau. Lihat itu loh tokoh-tokoh dunia, Qarun yang kaya raya itu, coba dihargai tidak setelah mati? Dihargai apa tidak setelah mati? Harum apa tidak namanya? Abu Jahal harum tidak namanya? Ada yang mau baca tahlil atau salam ketika sudah mati? Tidak ada. Tokoh-tokoh dunia yang ada di keliling kamu itu loh, yang kaya raya tapi bakhilnya, meditnya luar biasa, di kanan kiri kamu itu loh, di tetangga kamu itu loh, begitu mati dihargai apa tidak? Dihargai apa tidak setelah mati? Terus setiap Jumat sore didatangi keluarganya, kanan kirinya mau baca doa untuk dirinya. Ada enggak seperti itu? Lihat orang-orang soleh, nabi-nabi itu harum namanya. Kalau kita tahu ada kesempatan bisa ziarah, tidak pun difatihai terus, tidak pun dibacakan doa terus untuk mereka, para nabi-nabi, orang-orang soleh, para kiai-kiai, itu terus menerus berkaitan dengan apa itu di dalam sanubarinya orang-orang yang muslim, orang-orang yang baik, orang-orang soleh dan soleha. Inilah bedanya. Lihat kamu hidup. Jadi kamu hidup itu nanti kau pilih seperti itu. Kau pilih yang mati dengan dicaci maki orang, disyukuri kematian kamu, begitu mati telah meninggal dunia dengan tidak kejet-kejet. Tadi siang namanya Paijo, misalnya namanya Paijo, ya. Begitu sambutan apa itu atas kematiannya orang, aduh, alhamdulillah, Paijo mati yang selalu bikin kacau di tengah masyarakat. Nah, disyukuri atas kematian kamu, bukan innalillahi wa inna ilaihi ya Allah, ataupun ya innalillahi tapi ditambah alhamdulillah. Ada mau mati kamu itu di innalillah tapi juga alhamdulillah? Mau? Berarti kamu jelek perilaku kamu hidup di muka bumi ini. Berarti kamu jelek perilaku kamu hidup di muka bumi. Lihat itu tokoh-tokoh pengumbar nafsu itu, matinya dihargai apa tidak? Harum apa tidak?
Tapi kalau orang-orang soleh, masya Allah selalu disebut. Bahkan kalau kita baca kitab di Fatihah terus, atau di dalam hadis Nabi, hadis-hadis ini, qala Rasulullah apa itu? Rawa an Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, rawa Imam Ali radhiyallahu anhu, wa karramallahu wajhah, qala radhiyallahu, selalu didoakan terus, selalu didoakan orang-orang soleh itu. Padahal mereka sudah wafat, tapi selalu didoakan. Harumnya, ilmunya, apa itu, sikap kehidupannya, itu dipelajari terus-menerus, dikaji terus, dan dijadikan suri toladan dalam kehidupan. Inilah orang-orang soleh seperti ini. Makanya kalau kamu tidak terpaku, tidak ingin menjadi kelompok orang soleh, ya motivasi kamu malas-malas ya. Kamu tidak punya motivasi. Contoh itu, kamu mau hidup, saya membetulkan nafsu saja, makan saja, dunia saja, mati, kamu akan dikelompokkan dengan Qarun. Kamu akan dikumpulkan sama Qarun. Nabinya kamu, pimpinan kamu untuk di akhirat, Qarun, Namrud, Abu Jahal. Itu nanti pimpinan-pimpinan kamu. Kira-kira kau suka yang mana? Mau ikut dengan kelompoknya Nabi, para orang soleh, kiai-kiai, ulama-ulama soleh, atau Qarun, atau Fir'aun, atau Namrud? Pilih mana? Buktikan. Mau ikut kelompok Nabi suruh ngaji males, suruh nulis saja baru ditulis sekarang. Ya, santri lolak enggak punya tanggung jawab. Ya. Wadia, dan kemudian adalah di sini adalah asalnya kisah Ibrahim. Jadi dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran itu adalah dikisahkan para nabi itu untuk tasliyah, menyenang-nyenang kepada Nabi, dan untuk supaya menjadi penambah ilmu buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Terus yang berikutnya lagi adalah apa itu? Ziyadun fi ilmu wa dzukra min asr qisas. Disebutkan di dalam kitab suci adalah al-ula kisah Musa, kisah Harun, kisah Ibrahim, kisah Lut, kisah Nuh, kisahnya Nabi Daud alaihissalam. Ya, berikutnya lagi kisahnya Nabi Ayub, kisah Nabi Ismail, kisahnya Nabi Idris, kisahnya Zulkifli, kisahnya Yunus, Nabi Yunus, kisahnya Nabi Zakaria, kisahnya Maryam, wa Isa sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu diceritakan di dalam Al-Quran. Pelajari itu supaya hidup kamu itu ada menjadi terinspirasi dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan umat manusia itu. Mana yang kamu contoh, mana yang kamu mau ikuti. Wadia, kata-kata wadia itu adalah ayustadau biha, artinya adalah yang bisa menerangi biha dengan dia itu, daripada min dulumatil jahli wal kufri wa zalim wa maksiyah. Jadi di dalam Al-Quran itu adalah kita agar supaya kan di situ apa? Wadia walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wadi'a wa dzikra lil muttaqin. Ini apa itu, kitab suci itu adalah bisa menjadikan dia wadikran, dan menjadi pengajaran lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang dinamakan dia, cahaya itu maksudnya adalah diterangi daripada min dulumatil jahlul kufur, dari kegelapan-kegelapan kebodohan, menuju kepada cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zulumat? Zulumat itu adalah zulumat itu banyak dunia. Zulumat, kita kalau mau belajar, mau ngaji betul-betul, maka kita akan diselamatkan daripada zulumat, kegelapan-kegelapan. Kegelapan yang pertama adalah min zulumatil jahli, daripada kegelapannya kebodohan. Jadi kegelapan di muka bumi ini, perhatikan, kegelapan di muka bumi ini jangan kamu anggap yang namanya gelap itu ketika matahari sudah tenggelam.
ketika matahari sudah tenggelam, atau kalau malam hari listriknya sudah padam. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang paling dimaksudkan utama adalah zulmatul jahli. Apa itu? Kegelapan bodoh kamu itu loh. Nah, pertama ya, min zulumatil jahli, daripada kegelapan-kegelapan kebodohan. Orang Islam tidak bisa baca Al-Quran, berarti dia dalam kegelapan. Orang Islam kok nggak bisa baca Al-Quran? Al-Quran itu kitab sucinya. Kok tidak bisa baca Al-Quran dengan benar? Lah terus kamu mau mengatakan kamu nanti akan ditanya dalam barzakh, marrab wama imamuka, apa pedoman hidup kamu? Hidup kamu itu akan dipertanyakan nanti di alam barzakh. Ya, di alam barzakh kamu akan ditanyakan apa pedoman hidupmu. Kalau kamu benar-benar Al-Quran dijadikan pedoman, kamu akan mengatakan Al-Quran. Tapi kalau tidak, bagaimana kau menganggap bahwa Al-Quran jadi pedoman hidupmu? Wong baca saja tidak bisa, wong lancar saja tidak lancar. Padahal sudah mondok misalnya, sudah mondok 3 tahun, bacanya kayak apa itu? Tertatih-tatih, terjatuh-jatuh, seperti orang yang jalan di tempat yang sangat buruk jalannya. Ya, orang Islam masih dalam kegelapan kebodohan. Berikutnya lagi kegelapan dalam kemaksiatan. Gelap dalam kemaksiatan. Orang Islam kok masih berlaku maksiat-maksiat, berarti dirinya dalam kegelapan kemaksiatan. Yang paling besar adalah min dzulumatis, apa itu? Min dzulumatil kufur, yaitu kezaliman masalah akidah, yaitu menjadi orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masalah Al-Quran ini begini. Wa musa musyrikun. Wa dzikran, dan yang menjadi apa ini? Pengajaran, aizotan, dia dengan kitab suci lil muttaqin, bagi orang-orang takwa. Jadi perhatikan, Al-Quran, kitab-kitab suci itu hanya bisa difahami, paham? Hanya bisa difahami oleh orang-orang yang muttaqin. Akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Kalau tidak takwa, tidak akan bisa mengaplikasikan Al-Quran, tidak akan bisa mengaplikasikan. Jadi yang bisa adalah orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Yang dinamakan takwa itu adalah iqrarun bil lisan, tasdiqul bil jinan, wa amalun bil arkan. Yang dinamakan takwa itu adalah mengucapkan dengan mulut asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, diyakini di dalam hati, tercermin di dalam perilaku kehidupannya. Ya, di dalam perilaku orang yang beriman itu harusnya bagaimana? Itu kelihatan. Oleh karena itu beruntunglah kita ini diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bisa menerima hidayah dari Allah untuk berupaya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minallahumma al-Fatihah.